selamat datang di channel Umi Pangaribuan. Abaikan yang di belakang. Jangan tengok ke belakang, tengok saya saja. Di sini aku mau berbagi sedikit informasi. Sebelumnya kan aku buat vlog tentang pernikahan campuran. Pernikahan campuran itu adalah pernikahan WNA dengan WNI, warga negara asing dengan warga negara Indonesia. Nah, aku kan menikah dengan Filipina, orang Filipina. Di situ aku menyebutkan sebelum mendaftar ke Capil kita harus mengurus CNI, Certificate No Impediment, atau kalau dari kedutaannya dibilang Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage, atau surat izin menikah lah. Surat izin menikah yang dikeluarkan, yang isinya bahwasannya dia mengizinkan warga negaranya, ini di kedutaan Filipina, dia mengizinkan warga negaranya menikah dengan warga negara Indonesia di Indonesia. Ini yang aku kasih tahu, ini yang hanya yang melakukan pernikahan di Indonesia kayak aku ya. Kalau melakukan pernikahan di Filipina aku kurang tahu, kalian cari aja di internet, karena aku pun sebagian juga carinya di internet. Dan untuk mengurus ini waktu itu, karena suamiku berhubung masih kerja di luar negeri, dia nggak kerja di Indonesia, jadi harus ambil cuti. Itulah kenapa kami agak lama ngurus ini, dan biaya juga karena kan ngurusnya di Jakarta sementara aku tinggalnya di Medan. Jadi kami baru bisa ngurus 2018, padahal kami menikah 2013. Nah, sebelum kami ke Capil, kami urus dulu ini, dia ambil cuti dulu untuk pergi ke kedutaan yang ada di Jakarta, kedutaan Filipina. Jadi sebelumnya sih kami telepon juga. Jadi bagi kalian yang mau pergi ngurus, lebih ada baiknya lah telepon dulu, apalagi sekarang pandemi kan, mana tahu perubahan, ada peraturannya yang berubah. Kami waktu itu kan ngurusnya sebelum pandemi, jadi kami telepon dulu, tapi kami sambil nyari juga di internet, dan di situ waktu itu hanya diminta akte lahir dan fotokopi paspor. Tapi aku pun siapkan juga punya aku. Kebetulan kan aku dulu pun pernah kerja di luar negeri dan ada paspor masih belum expired, aku bawa juga itu, KTP pun juga. Mana tahu diminta untuk jaga-jaga pas ngurus CNI ini tadi, surat izin menikah ini ya. Walaupun memang nggak diminta sih di sana waktu itu pengalamanku, tapi ada bagusnya sedia payung sebelum hujan. Setelah itu kami pergilah ke kedutaan sana menyampaikan apa ya maksud kami datang. Terus dia itulah akte lahir, fotokopi paspor suami, baru dia proses lainnya. Tapi nih ada setengah orang mungkin cepat dia proses CNI-nya, kayak kami agak lama, hampir 1 minggu. Dan ini nggak bisa diwakilkan, harus yang bersangkutan datang. Kalau menurut pengalamanku ya, aku nggak bisa mewakilkan dia. Tapi waktu mengambil surat ini setelah 1 minggu itu, aku yang ambil karena suami nggak bisa sembarangan pulang, ambil cuti, nggak bisa. Dan untuk mengambilnya ini memang harus buat surat kuasa, tapi pengalamanku hari itu kami nggak tahu kalau ada surat kuasa. Untungnya pihak kedutaannya mau berbaik hati dan bilang coba telepon, katanya kan, telepon dia dan suruh dia telepon kami. Jadi aku bagi tahu kalau pihak kedutaan nyuruh dia untuk telepon, jadi dia telepon dan mengatakan bahwasannya aku yang wakilkan dia untuk ambil, dan minta maaf karena nggak tahu kalau buat surat kuasa, bukan surat izin, surat kuasa yang isinya mewakilkan, karena kan takut nanti takutnya nanti jadi disalahgunakan ya kan. Dan ini nggak gratis ya, ini bayar, ada pembayarannya, tapi aku lupa berapa itu. Pokoknya udah sampai di sana tanya aja berapa, adanya nanti dikasih tahu pembayarannya. Nah, surat ini hanya berlaku 3 bulan. Hari itu aku ngurus April, jadi di sini Juli expired. Jadi sebelum expired ini kita udah harus melakukan proses pendaftaran di Capil. Kalau lewat dari surat ini expired nanti susah, mau terpaksa mesti ambil lagi kan, karena ini
berlaku selama ini 3 bulan aja. Nggak tahu ya di kedutaan asing yang lain, tapi intinya warga negara apapun yang mau menikah dengan warga negara Indonesia di sini harus ambil ini surat izin menikah dari kedutaannya kayak gitu sebelum dia mendaftar di Capil. Cuman mungkin agak beda peraturannya apa-apa aja ya. Tapi kalau untuk Filipina ini, jadi kalau kalian mau menikah dengan warga Filipina, kalian harus ngurus dulu ini sebelum mendaftar ke Capil. Ini untuk surat-surat atau dokumen dari pihak WNA harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Waktu itu pengalamanku waktu aku mau ngurus di Capil, orang Capilnya bilang surat dokumen-dokumen dari pihak suami atau WNA itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Aku nggak tahu Capil daerah lain, tapi tempat aku di Medan kayak gitu. Tapi lebih bagus ada baiknya kita terjemahkan siap-siap ya, kalaupun tanya aja lah ke Capilnya, ini perlu nggak diterjemahkan kayak gitu sebelum daftar, biar jangan susah. Dan waktu itu untung aja orang Capilnya dia kasih tahu ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah, maksudnya yang legal lah, bukan yang abal-abal, yang ada ada stempelnya setelah diterjemahkan. Waktu itu dia bilang pergi aja ke universitas, ini universitas terbesar di Medan, pergi aja ke sana untuk menerjemahkannya. Jadi aku pergi ke universitas itu, aku terjemahkan semua dari mulai akte lahir suami, surat dari kedutaan, terus pokoknya dokumen suami lah, senomar itu sertifikat nomerit itu, atau yang mengesahkan dia masih lajang, belum pernah menikah, masih single. Kalau dia pernah bercerai, surat cerainya harus diterjemahkan. Pokoknya dokumen-dokumen WNA-nya lah harus diterjemahkan gitu. Dan waktu itu aku pergi ke universitas itu untuk menerjemahkannya butuh waktu. Aku pergi di hari Senin, Kamis baru siap. Dan gak ada yang gratis lah, pasti bayar. Tapi dia udah distempel nama universitasnya, terus tanda tangan lagi sama penterjemahnya kayak gitu. Ada setengah orang bikin terjemahkan di notaris, ada sih jasa-jasa penterjemah kayak gitu. Aku pun nggak tahu, cari aja di internet. Ini pun karena orang Capilnya yang ngasih tahu untuk menterjemahkannya, ya aku ikut aja apa yang dibilangnya, baru orang itu mau proses lah. Kayak aku bilang tadi, aku nggak tahu kalau di Capil lain ya, kalau daerah lain. Kalau di Capil di daerahku ya kayak gitu. Itu aja sedikit atau sambungan dari video tentang pernikahan campuran yang sebelumnya, tentang mengurus CNI. Terima kasih sudah menonton videoku. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan minta maaf kalau video ini ada kekurangan, ada kesalahan. Kalau ada yang macam aku salah dalam pemberitahuannya boleh komen di bawah untuk membetulkannya. Mana tahu aku ada yang lupa kan, atau yang kurang, bisa komen di bawah. Terima kasih.